seorang selebritis yang berkorban dengan sapi jumbo kemudian dikontenkan, muncul berbagai macam ragam komentar. Sebenarnya kalau kembali kepada hal ini, wewenang kita, tugas kita hanya sebatas melihat dia berkorban dengan sapi yang besar, selesai. Urusan nawaitu dia, apakah ria, apakah ingin dipuji disanjung orang, atau nanti ini sebagai tarbiban, sebagai contoh bagi yang lain yang punya kemampuan lebih sobat. Entah iman dibanggalah sasaham, padahal begitu seekor sapi juga dia satu. Coba ditingkatkan. Nah itulah contoh kedua bahwa kita hanya berwenang menilai yang nampak. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa tarfa'u darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Halaman 150 bab 49. Babu ijra'i ahkamin nasi ala dhahiri wa sarairuhu ila Allah Ta'ala. Bab menetapkan hukum bagi manusia itu ala dhahiri sesuai dengan dhahirnya, sesuai dengan yang nampak. Wasarairuhu ila Allah Ta'ala, sementara untuk perkara-perkara yang sir, yang tidak nampak, itu diserahkan kepada Allah. Atau nanti dalam redaksi lain tetapi maknanya sama, ada ungkapan nahnu nahkumu bidhawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Kita sebagai manusia hanya berwenang untuk menilai yang lahir, sementara Allah lah yang berhak menilai yang batin, yang tersembunyi. Nah tentu bab ini atau kaidah hukum yang tadi, jadi kalimat tadi menjadi kaidah hukum, bahwa kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang ada di dalam batin seseorang. Yang mengetahui isi hati seseorang hanyalah Allah. Kita ini sebagai manusia hanya mengetahui yang nampak, yang dhahir atau yang lahir. Sebelum membahas ayat dan hadis, kita ambil satu contoh. Ada salah seorang pejabat di zaman Orde Baru, itu namanya Sunomo. Itu populer gitu ya. Siapa yang tidak kenal Pak Nomo itu? Beliau seorang Muslim, kemudian masuk Kristen, kemudian kembali menjadi Muslim, masuk Kristen lagi, dan akhirnya dia kembali menjadi Muslim. Nah, terakhir beliau kembali kepada pangkuan Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menikahi seorang perempuan berjilbab. Muncullah komentar-komentar, saya juga hafal. Dia masuk Islam itu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena ingin menikah dengan perempuan muslimah.
Nah inilah yang disanggah oleh bab ke-49. Ketika Pak Domo mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka bagi kita hanya berhak untuk menilai yang sudah dia muslim. Karena yang dohirnya itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Urusan nawaitu dia, niat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah benar-benar karena Allah? Di usia senjanya keyakinan bahwa Islam yang benar itu semakin menebal, atau apakah karena dia ingin menikahi perempuan muslimah berjilbab? Wallahu a'lam. Karena yang mengetahui isi hati seseorang hanyalah orang itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh sederhana dalam realita bahwa nahnu nahkumu bil tawahid. Kita hanya berwenang menilai yang lahir. Wallahu yahkumu bis sarihir. Yang berwenang menilai yang batin itu hanyalah Allah. Tambah satu contohnya. Ada seorang artis, kalau kurban itu sapinya besar-besar. Awalnya 1 ekor, 2022, 2023 nambah jadi 3 ekor, 2024 6 ekor, 2026 kemarin itu jadi 26 ekor. Walaupun tuh yang aslinya kurban beliau sendiri cuma 4 ekor, selebihnya dilipat. Dan itu dikontenkan. Kemudian muncul begitu komen-komen, wah itu dia, dan lain sebagainya, yang memuji, yang mencela, gitu. Yang mencela sendiri gitu, kurban dengan sapi 1 ton tidak, gitu, dengan yang 2 kintal juga tidak. Komentator saja. Gitu. Biasa kan kalau komentator itu ya, kemarin juga itu siapa sih? Karena apa ya, sudah di depan mata gitu, belum itu komentator kan begitu. Nah tentu mensikapi seorang selebritis yang berkurban dengan sapi jumbo, kemudian dikontenkan, muncul berbagai macam ragam komentar. Sebenarnya kalau kembali kepada bab ini, wewenang kita, tugas kita hanya sebatas menilai dia berkurban dengan sapi yang besar, selesai. Urusan nawaitu dia, apakah riya, apakah ingin dipuji disanjung orang, atau nanti ini sebagai targhiban, sebagai contoh bagi yang lain yang punya kemampuan lebih sobat. Entah imati bangga sasaham, padahal begitu seekor sapi juga dia sanggup. Coba ditingkatkan. Nah itulah contoh kedua bahwa kita hanya berwenang menilai yang nampak. Urusan yang batin itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui. Dalilnya qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa atau zakata, dan mereka mendatangkan zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskanlah, bebaskanlah jalan mereka. Jadi kalau ada orang pelaku maksiat, gitu ya, tukang mabok, tukang malam, tiba-tiba dia bertobat, nah sudah selesai, tugas kita adalah dia bertobat. Doakan semoga tobatnya taubatan nasuha. Maka jauhkanlah prasangka, saya nggak apa, ternyata tobatnya tobat sapel saya apa, apal dari mana? Itu kan hanya sebatas prasangka saja. Nah justru untuk mensikapi prasangka ini Nabi sudah memberikan aturan
Faida donanta fala tuhaqqiq. Apabila kamu menyangka, jangan diiyakan. Jangan-jangan, nah asalnya jangan-jangan jadi semacam keyakinan itu tidak boleh. Kalau hanya sebatas prasangka, selesai. Hadis pertama, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, agar mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata, dan agar mereka mendirikan sholat, wa yutuz zakat, dan agar mereka mendatangkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah melakukan semua itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, mendatangkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka darah mereka itu terpelihara dariku, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan. Harta mereka pun tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil, illa bihaqqil Islam, kecuali berdasarkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi boleh mengambil jiwa berdasarkan undang-undang Allah, seperti hukum qisas, seperti hukum rajam. Kemudian boleh mengambil hak orang berdasarkan ketetapan Islam, seperti zakat. Zakat itu mengambil sebagian harta seseorang karena dia sudah dikenai kewajiban zakat. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala, sementara perhitungan mereka apakah dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu benar karena Allah atau mencari aman, fa hisabuhum 'ala Allah, maka perhitungan mereka tentang masalah yang batin itu diserahkan kepada Allah. Kita ambil satu peristiwa yang mungkin bagi kita sangat berat. Dan hadirin wa terima, dalam sebuah buku judulnya Sejarah Arab, itu pengarangnya K.Hitti. Di sana disebutkan bahwa salah satu karakter orang Arab itu pendendam. Kalau mereka terdolimi, teraniaya, lalu mereka mendapatkan kesempatan untuk balas dendam, sekalipun keberhasilan dari balas dendamnya itu hanya 50%, dia akan lakukan. Itu karakter umum orang Arab begitu. Walaupun di sisi lain mereka itu jujur, memegang janji gitu, tapi ada karakter negatifnya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, beliau mengikis semua itu. Jadi sifat umum orang Arab pendendam itu oleh Nabi sedikit demi sedikit dihilangkan, tentu dengan keteladanan beliau. Kita ambil beberapa peristiwa. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang kedua bertempat di Uhud, populer dengan sebutan perang Uhud. Nabi membawa pasukan ke Uhud sebanyak 1.000 orang, 300 pulang, sehingga Nabi membawa pasukan sisa 700 orang, dan mesti berhadapan dengan 3.000 pasukan Mekah. Nah, waktu itu ada seorang hamba sahaya namanya Wahsy. Wahsy itu kalau hewan itu, Wahsy itu buas, ganas. Namanya Wahsy itu si buas, bukan buliwas sobat. Buas, ganas, ya, ganas. Nah, Wahsy ini satu kampung halaman dengan Bilal.
Bilal masuk Islam, bahkan termasuk generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan hamba saya. Dan ternyata Bilal ini oleh Islam begitu dimuliakan. Jadi yang pada awalnya derajat Bilal itu lebih rendah daripada tanah, setelah masuk Islam oleh Islam dimuliakan. Karena memang prinsip dasar dari Islam itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang menjadi standar kemuliaan seseorang bukan warna kulit, bukan jabatan, pangkat, status sosial, tetapi orang yang paling mulia menurut pandangan Allah itu adalah yang paling takwa. Tidak mustahil nanti bawahan lebih mulia daripada majikan, karena ukurannya bukan masalah jabatan. Apakah ketua DKM lebih mulia daripada tukang adat? Belum tentu, karena standarnya bukan jabatan. Nah, jadi setelah Bilal masuk Islam, oleh Islam diperlakukan sederajat. Dan ini yang membuat iri orang-orang Kristen. Orang-orang Nasrani sekarang sudah mulai berbondong-bondong memeluk Islam. Karena dalam Islam tidak ada pengkastaan. Di Kristen itu, kalau misalkan ya di Riau ada HKBP, Hurian Kristen Batak Protestan. Orang bersuku Jawa itu tidak bisa kebaktian di HKBP. Jadi sesuai dengan, nah kalau di kita orang yang sholat di Masjid Muhammadiyah, orang Muhammadiyah sholat di Masjid Persis, orang Persis sholat di Masjid NU, biasa saja. Tidak ada larangan. Kecuali kalau kita sholat di Masjid LDI, coba saja kalau mau ya. Atau kalau kita sholat di Masjid Ahmadiyah, coba saja kalau mau. Nah kemudian dalam Islam itu Jumatan misalkan, siapa yang datang lebih dulu maka dialah yang paling berhak menempati saf paling awal. Walaupun dalam prakteknya itu datang duluan, duduk belakangan dirame. Begitu begitu gitu ya. Saya lupa tahunnya, saya lupa itu. Itu ada DKM, saya udah jempol lah sama DKM itu. DKM Pasar Baru Pak. Waktu itu lagi pencalonan wali kota. Waktu itu. Nah, incumbent ini mencalonkan ini. Kemudian datang ke Pasar Baru, Pak Haji, Bapak mau ikut Jumatan di Pasar Baru, di suatu sana. Ya Pak, silakan. Masjid itu buat siapapun. Nah sudah, ya, diizinkan. Sebenarnya tidak minta izin pun ya pasti diizinkan. Tapi ini kalimat besarnya. Tapi Pak, mohon maaf, hajinya saf pertama dan saf kedua mohon dikosongkan buat Bapak dan tim suksesnya. Itu DKM Pasar Baru. Silahkan, tapi Bapak silahkan datang jam 10. Insya Allah saf pertama dan saf kedua kosong. Lebih dari jam 10 datang, saya tidak bisa menjamin saf itu kosong. Alhamdulillah terjadi datang. Nah itu DKM tanpa beban itu. Mesin tidak boleh begitu ya, dipolitisasi oleh caleg tertentu gitu. Siapapun. Sampai waktu itu hampir setiap caleg begitu ingin menjadi khotib Jumat di Pasar Baru itu Pak. Ingin menjadi khotib Jumat. Sampai ustadz-ustadz yang sudah dijadwal lama itu mesti mengalah. Gitu. Kalah sama caleg gitu ya. Nah, jadi kalau istilah almarhum Kang Ibing gitu ya, dalam salat berjamaah imam ruku, semua makmum ruku. Dalam berbuka sahur, adzan maghrib dikumandangkan, semua berbuka sahur. Tidak ada pembedaan, pemilahan, pengkastaan. Ini pas adzan ini yang profesor dulu, nanti 5 menit kemudian S3. Lulusan SD pakai setengah jam setelah adzan. Tidak begitu. Itu kan
Kang Ibing seperti itu begitu ya, memberikan ilustrasi-ilustrasi itu. Nah, Bilal itu begitu dimuliakan oleh Islam, padahal dia mantan hamba sahaya berkulit legam. Sehingga Wahsy ini yang statusnya hamba sahaya, beliau itu tertarik dengan kemerdekaan. Dia berpikir bahwa kalau aku sudah merdeka maka aku akan setara dengan orang lain. Nah, keinginan Wahsy ini itu dibaca oleh majikannya Umayyah itu. Maka Umayyah bilang begini, kalau kamu ingin merdeka ada syarat, tidak usah bayar, bunuh Hamzah, paman Nabi yang mendapat gelar singa pada pasir ini. Nah, maka ketika terjadi perang Uhud itu, Wahsy ikut, Pak. Sebenarnya Wahsy tidak ada kebencian kepada kaum muslimin, kepada Hamzah dia tidak punya kebencian, tidak punya masalah apapun. Tapi obsesi dia ingin merdeka dan syaratnya mesti membunuh Hamzah. Nah, nanti Wahsy ini dalam pertempuran itu dia tidak ikut bertempur, dia hanya mengincar Hamzah. Sebagaimana keumuman orang Habasah. Orang Habasah itu memiliki keahlian memainkan tombak pendek. Dan ketika Hamzah sudah ada pada posisi jarak yang paling ideal, itu ditombak sampai kena ke pinggang. Hamzah tidak bisa bergerak, akhirnya dihujani dengan pedang. Yang menjadi penyebab utamanya kan Wahsy. Nah, nanti Hindun, istrinya Abu Sufyan pada tahun ketiga itu menyuruh kepada hamba sahaya itu untuk membelah dada Hamzah, dibelah, jantungnya diambil, kemudian dikunyah, tapi dimuntahkan. Jadi perang di zaman jahiliyah itu sangat luar biasa sadis. Kalau sudah terbunuh itu dimutilasi. Ada yang hidungnya dipotong, ada yang telinganya dipotong, ada yang jari dipotong. Nanti di pinggir jemuran digantungkan, diperlihatkan kepada anak cucu, saya sudah membunuh sekian orang, ini buktinya hidungnya ini. Zaman jahiliyah seperti ini. Maka nanti Islam mengatur peperangan itu. Walaupun tidak ada perang yang beradab, tapi Islam mengatur. Kalau sudah terbunuh dengan satu tebasan, selesai. Nah, Nabi sangat terpukul dengan gugurnya Hamzah yang dimutilasi itu. Nah, hadirin hadirat, kemudian Wahsy ini pulang ke Mekah dengan menyandang gelar sebagai orang merdeka. Pembesar-pembesar Quraisy itu biasa ngobrol mangkal di Hijri 9. Wahsy itu datang dengan percaya diri gitu ya, datang kemudian duduk bersamaan dengan orang-orang kafir Mekah itu. Ternyata Wahsy diusir. Jadi harapan Wahsy setelah merdeka menjadi setara itu hilang, bahwa tetap saja nanti yang menyetarakan manusia tanpa melihat jabatan dan apapun hanya Islam. Nanti Wahsy datang ke Madinah menemui Nabi dan menyatakan keislamannya. Kira-kira gitu ya, kalau kita sebagai Nabi waktu itu, jangankan begitulah. Kalau tiba-tiba Abu Janda sholat berjamaah di metro, saya benar di Malero senang ya, pun singkat datang gitu. Tapi kasebelian ada. Ternyata Nabi itu ketika Wahsy datang dan ingin memeluk Islam, oleh Nabi diterima. Keislamanmu aku terima, tapi usahakan agar aku tidak melihat wajah. Kenapa? Karena khawatir. Jadi kalau melihat wajah Wahsy yang tergambar itu bagaimana Hamzah dianiaya, dimutilasi. Khawatir nanti wajah Wahsy itu dimanfaatkan oleh setan untuk menumbuhkan kebiasaan lama, karakter umum orang Arab pendendam. Nanti begitu sakit hati terpukul karena Hamzah terbunuh dimutilasi, tapi ketika orang yang menjadi penyebab utama datang ke Madinah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi menerima dengan tangan terbuka.
Walaupun dengan catatan, bukan Nabi mendendam sehingga tidak ingin melihat wajah Wahsy itu, tapi khawatir setan tenaganya menjadi besar untuk menumbuhkan sifat pendendam itu. Nah, nanti pada saat terjadi perang lidah, itu ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Dia berasal dari Yaman. Pada saat terjadi perang lidah di masa kekhalifahan Abu Bakar, itu Musailimah Al-Kadzdzab itu dibunuh. Yang membunuhnya adalah Wahsy. Sampai Wahsy mengatakan, dulu aku membunuh orang terbaik, Hamzah maksudnya, dan sekarang aku membunuh orang terburuk, Musailimah, dan semoga Allah memaafkan kesalahanku. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah, ada yang bilang awal tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan, tokoh Quraisy, isinya Hindu yang tadi itu membelah dada Hamzah. Awal tahun ke-8 Hijriah, sebelum terjadi penaklukan kota Mekah, dua musuh utama Islam ini mendatangi Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal nanti panglima di lapangan pada saat terjadi perang Badar, pada saat terjadi perang Uhud, itu Abu Sufyan. Diterima keislamannya itu. Kemudian nanti bulan Ramadan tahun ke-8 Nabi datang ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan tempur. Orang Mekah sudah takut, karena selama 13 tahun orang-orang Mekah menganiaya Nabi secara verbal, menuduh, tukang bohong, tukang sihir, berdusta dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat Nabi diusir, dianiaya, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Sekarang Nabi bisa membalikkan keadaan. Pasukan Mekah itu cuma 2.000 orang. Nabi membawa pasukan 10.000 orang. Bahkan nanti pasukan yang 10.000 ini oleh Nabi dikloning jadi 20.000 orang. Karena pada suatu malam Nabi berjalan memasuki kota Mekah dan Nabi menginstruksikan kepada setiap pasukan untuk setiap orang wajib memegang 2 obor. Sampai penduduk Mekah melihatnya jumlah mereka itu 2 kali lipat. Semakin takut. Akhirnya orang-orang Mekah menyerah kalah tanpa melakukan perlawanan. Dan ngalawannya mual bimunanan. Nah kemudian Nabi mengumpulkan penduduk Mekah. Kata Nabi, apa yang kalian inginkan dariku? Orang Mekah takut. Takut Nabi melakukan balas dendam. Karena keumuman karakter dasar orang Arab itu begitu. Maka mereka berkata, wahai anak saudaraku, tidak ada yang kami inginkan darimu kecuali kemurahan hatimu. Mendengar mereka memelas seperti itu, Nabi bersabda, aku sudah melakukan apa yang kalian inginkan. Nabi memaafkan mereka. Padahal orang Arab itu begitu, teraniaya selama 13 tahun. Sekarang Nabi sudah punya pasukan. Mun kuburan diratakan lah penduduk Mekah. Tapi ternyata Nabi tidak begitu. Nah, hadirin wa iman. Jadi Nabi menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kami diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengakui, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, termasuk nanti orang-orang munafik. Jadi nanti secara garis besar manusia itu yang menerima dan menolak Islam hanya 2. Muslim, kafir. Hanya 2 secara global. Muslim yang menerima dakwah Islam atau disebut juga mukmin, yang menolak dakwah Islam disebut kafir. Lalu di mana kedudukan orang-orang munafik? Orang munafik itu orang kafir. Lalu apa bedanya antara munafik dan kafir? Kalau orang kafir itu orang yang menolak Islam
dan mereka berani memperlihatkan penolakan. Gentle, nolak, jujur nolak gitu ya. Abu Jahal, Abu Lahab menolak dakwah Islam, dan mereka berani menampakkan perlawanan. Kafir orang menerima Islam, itulah kafir. Sementara ada lagi orang kafir, dia tidak berani menampakkan kekafiran. Akhirnya pura-pura menjadi muslim. Jadi bajunya muslim tapi isinya adalah kafir. Itulah yang disebut dengan munafik. Orang munafik itu yang pada akhirnya kafir, mereka tidak boleh diganggu. Kenapa? Karena mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jadi orang munafik itu datang dan mereka, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nah, maka Nabi sudah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Urusan hati mereka, apakah benar atau tidak dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu terserah kepada Allah. Nah, termasuk nanti ketika Abu Thalhah mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu, mohon maaf, secara status beliau adalah janda, beranak 1, walaupun ada anak yang lainnya, cuma yang populer 1, namanya Anas bin Malik. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Nah, nanti Ummu Sulaim itu kan ibunya Sulaim begitu ya. Jadi Anas punya kakak namanya Sulaim. Nah, namanya itu ada beberapa versi. Ada yang menyebutkan Ummu Sulaim itu namanya Sahla, karena dia punya tai lalat itu disebut Rumaiso. Nah, tapi populer itu Ummu Sulaim. Malik suaminya meninggal dunia, sehingga nanti status dari Ummu Sulaim ini menjadi janda. Datanglah Abu Thalhah. Abu Thalhah itu apa istilahnya, spesifikasinya gitu ya. 1, dia orang yang kaya raya, tanahnya sangat luas, kebun kurmanya sangat luas, tampan, pintar, bunga, kaset, pintar. Kira-kira yang kurang apa? Dia datang melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, di Madinah ini tidak akan ada orang, tidak akan ada satupun perempuan yang berani menolak pinanganmu kecuali aku, Ummu Sulaim, karena aku muslimah, kamu kafir. Kalau kamu ingin menikahiku, silakan masuk Islam. Nah, di satu sisi gitu ya, bagaimana Ummu Sulaim sebagai seorang perempuan yang berstatus janda, tapi beliau seperti dalam tanda kutip jual mahal. Cekurangannya rada atau kata tawar, ayah nu lain tenggelam gitu ya, mungkin selintas kan begitu. Dan ternyata Abu Thalhah tidak bilang begitu. Nyatu itu naik pada gadis di lepak kemek, tidak begitu. Justru Abu Thalhah semakin penasaran, semakin tertarik. Ini punya apa perempuan ini? Level janda, dilamar oleh orang kaya, tampan, pintar, nolak. Ternyata alasannya, aku muslimah, kamu kafir. Kalau kamu ingin menikah denganku, silakan masuk Islam, dan akan aku jadikan keislamanmu sebagai mas kawin untuk pernikahan kita, dan aku tidak meminta mas kawin yang lain. Nah, akhirnya Abu Thalhah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan, wah, orangnya apa, hayang kawin saya tambah. Jadi sahabat melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Allah. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah selesai. Nahnu nahkumu bid-dhahir. Bahkan nanti kembali ke cerita orang-orang munafik itu.
Tokoh munafik yang paling berbahaya di Madinah namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika terjadi perang Badar, 300 pasukan kembali ke Mekah, itu karena dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Terjadi perang Uhud pun begitu, 300 kembali ke Madinah, dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai waktu itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan akan aku tebas dengan orang munafik." Nabi mengatakan, tidak boleh. Karena mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka dilindungi darah dan hartanya. Kecuali kalau mereka melakukan pembunuhan, baru dilakukan hukum qisas. Baik bapak-bapak, ini baru hadis pertama. Yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.